Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maruf Arsalan dengan NIM 17.10187. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan di wilayah desa. Yang pertama ada pengertian pembangunan desa. Menurut Dirjen Bangdes, pembangunan desa adalah metode untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk secara langsung, umum, relatif merata, dan meningkat. Yang di dalam proses tersebut masyarakat setempat berkedudukan sebagai subjek pembangunan dan pemerintah memberikan pengarahan, dorongan, koordinasi, pengendalian, dan penggairahan. Selanjutnya ada strategi pembangunan desa dalam jangka panjang. Strategi pembangunan desa dalam jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahapan-tahapan desa swadaya dan desa dua karya dengan memperhatikan poin-poin berikut. Yang pertama ada keserasian antara pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, imbangan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, keterpaduan yang harmonis antara berbagai program sektoral, regional, inpres, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada arahan pembangunan desa. Yang pertama, tercapainya landasan kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri. Yang kedua, terbinanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang ketiga, mampu menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kelima, dapat mengatur dan mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada beberapa program dalam pembangunan desa. Yang pertama ada pembinaan LKMD. Yang kedua pembinaan PKK. Yang ketiga bantuan pembangunan desa. Yang keempat pembinaan prasarana desa. Yang kelima pembinaan UDKP. Yang keenam perlombaan desa. Yang ketujuh monitoring tingkat pembangunan desa. Yang terakhir program bantuan pengembangan kecamatan terpadu. Selanjutnya dalam bidang pembangunan desa, yang pertama ada pembangunan di bidang ekonomi, yaitu ada pertanian dan industri. Yang kedua, pembangunan bidang sosial, ada kependudukan, pertumbuhan dan penyebaran, dan kuantitas dan kualitas, IMTEK dan IPTEK. Yang ketiga, pembangunan bidang fisik dan prasarana, yaitu ada fisik alami dan fisik buatan, sarana dan prasarana. Yang keempat, bidang pemerintahan. Selanjutnya ada kelembagaan di dalam desa. Yang pertama ada Rempuk Desa, LKMD, yang ketiga Rukun Tetangga, Rukun Kampung, yang keempat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, yang kelima Perhimpunan Pemakaian Air, yang keenam Majelis Ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, yang ketujuh Perkumpulan Kematian, yang kedelapan Perhimpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang kesembilan Lembaga Sosial Kampung. Selanjutnya ada LKMD. LKMD dahulunya adalah LSD atau Lembaga Sosial Desa. LKMD merupakan lembaga yang membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Tugas LKMD adalah mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa dalam segala bidang yang berasal dari masyarakat maupun tugas dari instansi pemerintah. Dan adapun usaha-usaha tersebut yang pertama mengusahakan perubahan yang terarah bagi desa dan masyarakat desa dalam kemajuan material maupun spiritual dan meningkatkan perkembangan desa dan masyarakat desa sebagai satuan potensi ekonomi daerah. Dan pembiayaan LKMD pada prinsipnya didasarkan pada swadaya masyarakat desa
dan juga menerima bantuan yang sah dan tidak mengikat. Dan selanjutnya ada prioritas-prioritas dalam pembangunan daerah untuk saat ini. Yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja di sektor non-pertanian di pedesaan. Yang kedua, peningkatan kemampuan profesional aparat pelaksana dan pengarah. Yang ketiga, pengembangan koperasi di pedesaan. Selanjutnya ada beberapa program yang bersifat pedesaan yang mengembangkan tanah untuk pertanian. Yang pertama, program resettlement atau pemukiman kembali. Program tersebut dilakukan oleh Depdagri yang mengatur tempat tinggal dalam kampung yang terpusat beserta tanah pertanian untuk penduduk pedalaman di luar Jawa yang tinggalnya masih tersebar dan masih melakukan peladangan liar. Dan yang kedua ada program perkebunan inti rakyat. Program tersebut dilakukan oleh Departemen Pertanian yang mengatur supaya penduduk mengusahakan perkebunan yang masing-masing luasnya kecil, yang pemasaran dan pengelolaan hasilnya digabungkan dengan perkebunan inti, yaitu perkebunan yang lebih besar. Perkebunan rakyat yang luasnya kecil-kecil tersebut dikelola seperti perkebunan besar dengan digabung dalam satu badan koperasi. Cukup sekian penjelasan materi tentang perencanaan pembangunan di wilayah desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.